Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adnan Fadilah, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Baru-baru ini terdapat sebuah cuplikan video yang cukup membuat resah masyarakat Indonesia, khususnya pengguna media sosial. Pasalnya, video tersebut memperlihatkan sekelompok laki-laki yang berjoget mengenakan pakaian wanita. Sungguh memilukan, bukan? Mereka berjoget gemulai layaknya seorang wanita di antara pengunjung kafe yang lain. Peristiwa tersebut tepatnya terjadi di Cafe Wo, yaitu kafe yang terletak di daerah Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Diketahui sekelompok laki-laki tersebut bernama Lukman Alfarizi, Alzar Aswad, dan Franz Luther Hamonangan. Pada rekaman video yang berdurasi 13 detik, terlihat jelas bahwa sekelompok laki-laki tersebut berjoget gemulai di antara pengunjung kafe yang lain. Mereka menggoyangkan badan mereka layaknya seorang wanita yang cukup menyedot perhatian pengunjung yang lain. Warga yang telah melihat cuplikan video tersebut pun geram. Mereka kemudian menggeruduk kafe tersebut. Warga di sekitar kafe tersebut menduga bahwa mereka sedang melakukan pesta gay. Akan tetapi, pihak keamanan kafe membantah adanya pesta gay tersebut karena menurut mereka video tersebut merupakan konten untuk diunggah di media sosial. Meski begitu, pihak Satpol PP tetap menyegel kafe tersebut lantaran melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Saat ini warga masih memberi peringatan kepada kafe tersebut agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Sekelompok laki-laki tersebut saat ini sudah diamankan di Polsek Pancoran, Jakarta Selatan. Sadar akan perbuatan yang tidak pantas, ketiganya pun meminta maaf. Permintaan maaf tersebut dilakukan di Polsek Pancoran yang disaksikan oleh anggota Polsek, pihak Cafe Wo, serta masyarakat, tokoh agama, dan RT RW setempat. Perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok laki-laki itu menyimpang dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Khususnya sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Seseorang yang taat terhadap Tuhannya akan selalu bertakwa terhadap Tuhannya. Mereka akan selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tin ayat 4 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki dan para lelaki yang menyerupai perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling berpasang-pasangan dan saling melengkapi satu sama lain. Keduanya jelas memiliki perbedaan fisik, psikis, dan pemikiran. Ulama pun sepakat jika hukum lelaki yang berpenampilan dan berperilaku menyerupai wanita ataupun sebaliknya hukumnya adalah haram. Ulama menggolongkan perkara ini sebagai salah satu dosa besar. Hukumannya pun tidak main-main, yaitu dapat mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok laki-laki ini tidak lain dan tidak bukan adalah dampak dari adanya westernisasi. Maksudnya budaya barat yang tidak terkontrol dan tidak tersaring membuat lunturnya jadi diri suatu bangsa. Karena dengan bangganya masyarakat Indonesia, khususnya generasi milenial saat ini, mengagungkan hal yang bersifat kebarat-baratan, baik dalam bidang gaya hidup, kuliner, pakaian, dan sebagainya. Generasi milenial dengan bangga memakai pakaian yang kebarat-baratan yang jelas tidak sesuai dengan identitas bangsa dan budaya Indonesia. Saat ini pun pergaulan remaja generasi milenial antara pria dan wanita seakan tidak ada batas penghalang. Mungkin ini akibat dari kurangnya wawasan mereka. Hal ini mengakibatkan remaja-remaja tersebut merasa menggunakan pakaian dari lawan jenis adalah sebuah fashion, dan mengatakan bahwa orang-orang yang tidak menerima fashion tersebut adalah orang-orang yang ketinggalan zaman, orang-orang yang tidak mengerti fashion. Oleh karena itu,
perlu adanya sebuah pendidikan yang diberikan kepada mereka, baik berupa pendidikan agama maupun pendidikan moral dan karakter. Saat ini, nilai-nilai budaya sangat penting, sudah jarang diajarkan di bangku sekolah. Alhasil, para pelajar pun lebih memilih untuk mengambil budaya barat. Mereka merasa bahwa budaya barat tersebut adalah sesuatu yang modern, sehingga mereka mulai melupakan budaya asli Indonesia yang mereka anggap sudah kuno dan sudah tidak layak digunakan di masa kini. Oleh karena itu, nilai-nilai kebudayaan harus diterapkan melalui pendidikan. Hal ini bertujuan agar mereka tidak melupakan dan tetap melestarikan budaya Indonesia yang sesuai dengan identitas bangsa. Tak ada salahnya jika budaya barat masuk ke Indonesia, asalkan ada penyaringan sehingga kita dapat mengambil hal positif dan menyingkirkan hal-hal negatif. Indonesia menerapkan moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang beragama secara moderat, memahami dan mengamalkan ajaran agama secara tidak ekstrim, radikal, dan tidak mengujarkan kebencian terhadap yang lainnya. Kita tidak boleh mengujarkan kebencian yang berlebihan terhadap masuknya budaya barat ke Indonesia ini. Memang, westernisasi memberi dampak yang buruk terhadap remaja atau pemuda masa kini. Sekelompok laki-laki yang berjoget dengan pakaian perempuan tersebut merupakan salah satu buktinya. Ini merupakan bukti bahwa sebenarnya Indonesia belum siap menerima budaya barat yang masuk ke Indonesia. Masuknya westernisasi memang memberi dampak negatif untuk generasi saat ini. Akan tetapi, masuknya westernisasi ini juga memberi dampak positif. Kita semua juga tahu bahwa dampak positif westernisasi itu seperti meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, kita harus pandai memilah budaya-budaya yang masuk tersebut. Jangan sampai saya dan Anda semua terpengaruh dalam pergaulan bebas yang tidak ada batasannya ini. Apalagi sampai mengenakan pakaian lawan jenis dengan beralasan bahwa ini adalah sebuah fashion. Anda pasti juga tahu bahwa mengenakan pakaian perempuan itu sangat tidak layak digunakan. Setiap laki-laki itu memiliki batasan, seperti saya dan Anda juga memiliki batasan. Begitupun sebaliknya, setiap wanita juga memiliki sebuah batasan. Oleh karena itu, kita tidak harus menjadi generasi milenial yang cerdas, sehingga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak wajar tersebut.